Kalau Turki. Hmm. Karena memang Glue nggak ini banget sih, maksudnya ketika berhadapan dengan sama hero-hero kayak Farami sama Vexana, menurutku nggak terlalu yang gimana-gimana juga, masih bisa diakalin lah hitungannya. Tapi orang Turki dia butuh badan yang kuat banget nih. Kayak ya Glue cocok memang sih. Glue. Kalau Hylos kayaknya Sekalian bakal- Hylos tapi mendingan. Tapi dipegangin gak sih? Gak ada opsi lagi soalnya Gatot kan. kaca? Iya, Gatot kaca. Oke, Khalid dulu. Yang masih ya Gatot kaca menurut Gatot aku kayak Robert ya. Hylos agak sulit ya untuk di Larinya kan? sama Eve nantinya. Dan mereka membaca pick Matilda dengan sangat baik ya. Khalid yang muncul setidaknya early game aggressions dari RRQ Hoshi bakal sedikit tertahan. Dari head to head antara Khalid dan juga Matilda yang akan mempersulit nanti pergerakan dari Idok. Dan apakah Lukas akan menjadi XP lane atau jungle untuk Suzujin? Ya, ternyata Badang dulu ya. Harusnya ini sudah terkonfirmasi akan ada Lukas Jungle Wow. yang akan ada di tangan dari Suzujin, dan apalagi ya Lukas ini akan semakin enak lagi NLT bersama dengan Matilda. Iya. Nggak takut masuk ya. Yap. Dia nggak takut ngebuang skillnya untuk ngebuka duluan. Kemarin Lukas Jungle juga sempat dipakai Vivian berarti. Ada referensi juga yang Kyle kita TZ lihat. juga. Kaltesi juga. Jadi Lukas Jungle ini menurutku udah Setelah melangsungkan match pertama antara Aurora Turki versus RRQ Hoshi, di mana match kali ini menjadi match do or die dari Aurora Turki. Satu kesalahan atau satu kekalahan akan membuat mereka tereliminasi. So, kita akan ngelihat mampukah mereka mengalahkan sang raja dari segala raja. killing spree Sujin. Ya ini yang gue tunggu-tunggu sih, Lukas killing spree. Karena ketika menggunakan Factor sayang aja gitu kan, dia nggak pakai killing spree untuk chain killnya. Dan jujur RRQ harus bisa nih seenggaknya pegang tempo kendali di awal, jangan sampai fall off juga. Inspire untuk Matilda, cooldown yang lebih cepat untuk talent pertamanya. Ternyata kalau detail masih standar lah, masih ya, klasik dari emblem juga. Dan rotasi cepat. Oke, tapi kali ini Rins yang terkena first blood. Rotasi cepat dari Apex 47 yang memang membuahkan hasil maksimal. Apakah ini udah mulai tanda bahaya juga untuk RRQ karena lagi-lagi setup mereka bakal sedikit keganggu untuk di turtle? Kayaknya bakal lumayan bahaya, tapi nggak sampai yang signifikan banget karena levelnya juga masih bisa untuk catch up lagi. Tinggal ditahan sedikit, turtle di delay dulu kan untuk beberapa waktu sampai range-nya akhirnya ngejar. Tapi mungkin untuk range nggak boleh terlalu ini kali ya, jangan terlalu sering trading damage juga. Karena tadi Cecilia di mid ya kan, berarti dia kena poke damage yang lumayan banyak loh sampai bisa di finishing sama Apex. Iya, dan nggak sempat juga ya nge-trigger Flicker untuk bisa escape dari jangkauan Apex 47. Sejauh ini Toy yang menerima tekanan cukup banyak. Karena Apex 47 pun selalu memantau di mana pergerakan dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Di sisi lain Lunar yang sekarang harus berhati-hati. Menghilangnya Idok dari jangkauan Aurora Turki membuat mereka bermain di dalam zona yang aman. Ya, ini nggak bisa terlalu agresif juga karena memang support kan bawahnya dari romernya. Sujin ada di posisi yang bagus banget. Oke, belum terexpose, tapi kali ini TNC yang dituju dan langsung Unleash the Beast. Sujin berhasil membuat TNC tereksekusi dan poin kill pertama untuk RRQ di tangan Dairen. Lumayan banget ya untuk awalan yang bagus, sementara turtle juga terbuka. Gak free tapi karena masih di kontes. Yap, reward manipulations, Rins menangkap dua member di sana. Sanguin Claw yang dikeluarkan belum mampu membuat pertahanan dari RRQ Hoshi hancur di area turtle, dan Sujin lagi-lagi retributions yang lebih on point. Kali ini membuat keuntungan untuk RRQ. Masih mau lebih kah? Invade jungle masih dilakukan juga, tapi RRQ sadar dia nggak boleh lama-lama ada di sana. Tapi top lane, gold lane sama-sama low. Ya, ini kita lihat benar-benar gimana Aurora Turki juga bisa memaksimalkan early game yang harusnya RRQ Hoshi bisa mainkan di game pertama ini. Mereka mengantisipasi dengan sangat baik, dan Dead Sonata yang baru saja meng-cancel Sigi Boom agar dia recall-nya sedikit terlambat. Lumayan ya. Seenggaknya minion depannya hilang sih. Jadi kalau memang mau ditahan ya atau mau dicepetin juga minion depannya jadi nggak keambil. Sementara pattern jungle-nya masih lumayan bagus. Gue ngeliat Tianzi masih dapetin timingnya. Karena dari segi level juga ya so-so lah bisa dibilang. Permasalahannya adalah rotasi ke arah mana nih yang dituju oleh Aurora Turki. Karena masih sampai saat ini gue cuma ngeliat Apex ngebayang-bayangin Idok aja. Iya, tapi Apex ini harus sudah mulai mirroring lagi sih. Karena pergerakan dari Idok yang tadi terbaca di bagian bawah, tapi mapnya masih belum kebuka semuanya. Keberadaan dari Sujin yang nggak ke-expose membuat keuntungan untuk di team fight sebelumnya. Dan kali ini menjadi PR banget untuk Apex 47 agar member-member lain dari Aurora Turki lebih aman untuk bisa mendapatkan farm pattern mereka. Oke, sementara udah selesai nih dari jungle, semuanya udah habis. Berarti PR mereka tinggal ya rotasi, pilih landing yang memang akan jadi tujuan terbaik mereka. Mungkin tempat turtle sih, tempat spawnnya turtle nanti.
bisa dibilang yang terbaik tapi lihat trapping. Yang ini nggak kalah bagus juga nih. Ini mempersiapkan 2 member dari RRQ untuk menjebak TNC ya. Tapi sejauh ini sepertinya makro dari TNC masih cukup aware dengan menghilangkan Setsujin juga Idok. Membuka Visions ke arah orange buff. Dan apakah akan dikontes orange buff di bagian bawah? Karena ini timingnya tepat dengan turtle kedua yang respawn. Ya, mereka harus pilih sih, nggak bisa ngambil semuanya dan tertelah yang dipilih seperti oleh RRQ. Apex 47 memang memantau dari area rerumputan sana. Dan memang RRQ masih belum terlalu menuju ke arah turtle-nya. Dan kali ini sepertinya timing untuk Aurora juga sudah mulai tepat nih ya. Karena keberadaan dari TNC di area purple buff, kemungkinan akan ada kontes yang terjadi di sini. Persiapkan setup di bagian belakang, Retribution setelah dikeluarkan. Setsujin yang kembali menerima turtle-nya terjebak. Dalam real manipulations TNC still survive tapi dikejar lagi Dairan, dan itu dia momen untuk melarikan diri yang sangat tepat. Backupan pun datang dari Lunar yang membuat nggak ada korban jiwa dari Aurora. Wow, nyaris banget tadi tumbang. Tapi berarti nggak ada korban sama sekali nih. Karena masih berlanjut juga. Flicker akhirnya. Apex mau nggak mau ya defensive Flicker. Oke, memang Aurora berhasil mengantisipasi korban jiwa dari Turtle Team Fight yang kedua tadi. Tapi RRQ mereka belum stop untuk menekan laning atas dari Aurora. Kali ini dengan hadirnya 4 player masih bisa dibendung memang dengan minion yang sudah langsung di-clear. Tapi lihat bagian bawahnya gimana Setsujin berhasil memainkan macro play-nya, membuat dorongan juga ke arah tertaret bottom lane. Ya pasti ya, kalau udah menit 5 sinyal dari XP Lane yang akan join. Jungle-nya akan ngisi lane-nya. Ya biasanya rata-rata siapapun jungle ya sih, mau assassin mau fighter dia akan dikasih dulu. Ya snowball-nya lebih cepat juga. Tapi melihat rotasi, lihat dari segi boom, ini akan ada pertukaran laning sepertinya karena atas sudah nggak bisa diselamatin lagi. Mereka mau cari pertukaran di bottom lane. Wow, ini dipaksain dengan 3 member yang terekspos. Setsujin yang dituju, Alice the Beast pun gagal untuk membuat Setsujin selamat. Backupannya nggak ada karena Idok berada di bagian atas, memberikan cover ke arah Toy dan lagi-lagi memberikan space sebanyak mungkin sehingga bisa saja lebih dari satu outer turret dihancurkan. Lunar dengan Yoji mid-nya. Oke, mencoba untuk mengcover mid lane outer turret tapi terjebak. Lunar down. Begitu mudahnya Toy memaksimalkan efek immobilize dari reward manipulations. Dan sekarang memang masih bisa mempertahankan outer turret mid lane. Tapi ya, RRQ mereka lebih banyak mendapatkan keuntungan. Meskipun lihat dari gold gap-nya tadi sempat dipegang oleh Aurora juga. Ya. Bahkan kalau kita ngelihat dari point kill-nya ya, ini minim banget sih dari mereka berdua maksudnya. Dari 6 menit game yang udah berjalan. Hanya 2 point kill untuk masing-masing tim. Goldnya pun tarik ulur yang memang tipis banget, under 1000 gold. Secara nggak langsung vision dari RRQ akan terbuka kalau memang midnya bisa dihancurin. Ya, tapi mampukah Aurora mempertahankan mid lane atau turret mereka? Karena kali ini dengan objektif yang sudah hadir, kita bakal lihat gimana RRQ setup mereka ini jauh lebih matang. Berhasil menghindar range-nya, flicker yang sangat baik. Tapi lihat retribution yang lebih on point dari Setsujin mendapatkan keuntungan. Karena kali ini Lunar pun down. Setsujin mengamuk. Dalam mode beast, dia mencoba untuk melindungi belakang ke arah Dairan dan langsung Dairan yang menuju tepat sekali karena Rosa mendapatkan point kill kedua. Menghancurkan turret, Sigi Boom terekspos. Masih bisa menghindar dengan sprint. Tapi ya, momentum Dairan ke lini belakang sangatlah mahal untuk RRQ. Ya, walaupun eksekusinya tadi kurang manis ya, jadi nggak bisa langsung di-clean juga. Seenggaknya tetap didapetin, mid-nya tetap didapetin juga. RRQ 2 keuntungan yang mereka ambil membuat gold mereka jadi lebih unggul nih. Tapi tetap masih sama di angka yang menurut gua angka-angka yang nggak jauh gitu kan. 1000 sampai 2000 gold tuh menurut gua masih bisa dikejar dengan satu buat teamfight bahkan. Yoji. Dan bahkan sekarang lihat gimana Lunar coba untuk follow up karena Toy. Dan jadi Sasa Flicker masih gagal dari efek 47. Dan Idok kali ini mengcover Toy yang masih berhasil memberikan efek membuat TNC selamat. Dan itu dia Toy selamat. Dan bahkan mencoba untuk di-cover balik setup yang dibalaskan oleh RRQ mendapatkan Lunar dengan face break yang dibuka. Dairan lagi-lagi memberikan momentum untuk RRQ Setsujin coming in, Alice the Beast, TNC yang dituju, dikejar, dan flash combo yang mendapatkan target kedua. Bahkan Rosa pun hilang. 3 member down dari Aurora Turki membuat RRQ berlipat ganda keuntungan mereka. Counter setup yang begitu manis, backup dari Idok, guiding win, plus flicker bahkan tadi ke bagian belakangnya membuat posisi dari Toy sangat aman dan flash of the assist di first item yang membuat Idok bisa menyelamatkan posisi Toy tadi yang udah sangat-sangat terancam, hampir terbilang dead end bahkan. Ya, itu timing yang tepat dari Screaming Eagle juga ya, karena nangkep TNC yang bisa saja ngasih last hit dengan Evil Queller-nya atau dengan Blade Surge-nya. Dan RRQ, wow, counter setup yang begitu manis, lagi-lagi dipercepat dengan dia movement dari Idok sih. Jadi mereka lebih siap juga untuk setup ketika Aurora mencoba untuk mengisolasi beberapa member dari RRQ. Nyaris banget tadi sebenarnya. Tapi memang foto ini
item yang menurut gue sangat-sangat berbahaya ya untuk sekarang ya. Karena bermainnya sama kalkulasi damage. Kalau seandainya salah sedikit aja, itu bakal baik. Oh, Apex Tertinggal sendirian dan Apex pun down. Insta pick off dari Toy. Yang kali ini membuat stack dari Skypiercer ada di angka 40. Dan ini akan mempermudah juga Toy mendapatkan eksekusi demi eksekusinya. udah nggak bisa sih untuk nahan damage. Mungkin di awal ya dia bisa nge-mirror terus, dia nge-spinning terus. Tapi sekarang udah nggak bisa. So Lord, ini kan free untuk RRQ. Oke, Free Lord yang akan dimaksimalkan ke lini atas mungkin. Dorongan memang terlihat dari segi Pum yang sejauh ini cukup aman ya. Seorang diri Rosa Flicker berhasil men-trigger 2 ultimate yang begitu penting untuk RRQ di teamfight selanjutnya. Meskipun ada beberapa waktu sebelum Lord yang pertama hadir. Circling Eagle tadi ya. Lumayan sih reward manipulation juga dulunya kan lumayan ya, nggak cepet banget. Tapi kalau bayarannya flicker menurutku oke. Nggak ada flickernya dari Rosa, ini bisa banget ditarget nanti sama Dairon mungkin atau Sutsujinnya ke belakang. Karena lumayan pede kan, ada guiding wind yang bisa nge-backup nantinya. Jadi jangan sampai nggak dimaksimalin juga. So untuk Lord yang pertama memang nggak tebel Lordnya, cuma tetap jadi ancaman bagi orang Turki. Iya, mereka mengancam dari banyak sisi sih. Karena lagi-lagi dengan Lord yang bergerak di bagian bawah sekarang, Susujin memberikan space untuk teman-teman RRQ Hoshi bisa mendorong laning lainnya. Dia shown seorang diri, dia percaya diri banget. Cover yang cepat dari Idok akan mempermudah juga Susujin untuk escape. Tapi jangan lupakan Lord yang di slow push ini akan memberikan lebih dari 1 super wave minion yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Nah itu dia. Nggak bisa maju juga sebenarnya orang Turki. Mereka masih punya pasif dari shield. Best turretnya masih aman untuk mid lane, tapi seenggaknya udah ke-trigger. Bawahnya ini loh. Ini yang akan ngeproduksi super minion terus. Ini bakal jadi ancaman. Makin lama untuk Aurora. Oke, super wave minion ketiga sudah mulai trigger? muncul. Pasif. Tertrigger pasif di bagian bottom lane dan membuat keuntungan dari Dairon. Fist break dan juga flicker yang dikeluarkan membuat 3 member terjebak dalam ringan baru berhasil ditabrak dengan Circling Eagle. Dan Oh my Susujin masuk. 1 member hilang, Apex 47 down, Rosa hilang, double untuk Toy. Susujin still survive. Kali ini triple kill looking for Maniac. Dan 1 momentum 7. Toy menutup game pertama untuk RRQ Hoshi. Wow, itu dia Savage penutupan. RRQ Hoshi membuktikan kalau mereka gak akan kasih kendor sama sekali. Bahkan Aurora Turki terlihat tidak berkutik. Ya di awalnya memang masih bisa